Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valenia Mandarizua dari kelas 3 SIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil analisis dashboard yang telah saya buat pada praktikum sebelumnya mengenai segmen pelanggan pada base customer menggunakan metode RFM analisis. Nah, tujuan analisis ini adalah untuk memahami karakteristik pelanggan serta menyusun strategi CRM yang tepat agar loyalitas dan kontribusi dari si pelanggan itu dapat terus dipertahankan. Sebelum masuk ke analisisnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metode si RFM ini. RFM itu terdiri dari tiga komponen. Yang pertama itu ada R, yaitu resensi, yang mengukur kapan terakhir pelanggan melakukan transaksi. Yang kedua ada frekuensi, yaitu untuk mengukur seberapa sering pelanggan itu melakukan pembelian. Yang ketiga ada monetary, eh, itu untuk mengukur total pengeluaran pelanggan. Nah, best customer itu adalah pelanggan yang paling tinggi atau paling banyak memiliki dari tiga aspek tersebut. Nah, artinya mereka itu pelanggan yang paling aktif, paling loyal, dan juga yang paling memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan pada perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke mapping SC. Nah, di sini tuh terdapat eh, kita dapat melihat persebaran geografis pelanggan terbaik. Di sini kita bisa melihat terdapat sekitar 1.144 pelanggan best customer atau sekitar 21,58% dari total pelanggan. Nah, berdasarkan peta ini, pelanggan terbaik yang paling banyak terkonsentrasi di wilayah pesisir timur eh, Amerika Serikat seperti New York, terus juga ada California. Nah, informasi ini penting karena perusahaan dapat memfokuskan strategi pemasarannya dan mengembangkan layanan pada wilayah yang memiliki konsentrasi pelanggan si best customer ini. Nah, selanjutnya ini terdapat analisis berdasarkan produk. Nah, di sini terdapat bahwa pelanggan yang best customer itu memiliki preferensi yang sangat kuat terhadap kategori clothing atau pakaian. Kemudian disusul oleh kategori sport dan outdoor dan juga footwear. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa pelanggan-pelanggan yang best customer tadi itu cenderung tertarik pada produk fashion dan perlengkapan olahraga. Dari hasil ini, perusahaan dapat menerapkan strategi cross-selling atau bundling, misalnya kayak menawarkan sepatu atau aksesoris olahraga kepada pelanggan yang membeli pakaian. Nah, dengan menggunakan cara tersebut akan meningkatkan nilai transaksi pelanggan. Selanjutnya ada grafik dari analisis SC Trend. Nah, pada grafik tren transaksi ini terlihat bahwa aktivitas pembelian pelanggan yang si best customer itu mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Tapi fluktuasinya itu memiliki ada pola musimnya yang lumayan cukup jelas. Dari lonjakan transaksi biasanya terjadi pada periode promo yang besar, misalnya kayak lagi gajian atau lagi liburan ataupun lagi hari-hari besar. Nah, walaupun ada naik turunnya gitu, transaksi rata-rata pelanggan si best customer tadi itu masih tetap berada pada level yang tinggi. Nah, dengan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki loyalitas yang yang sangat kuat dan cenderung melakukan pembelian berulang secara terus-menerus secara konsisten. Nah, selanjutnya ini ada grafik yang menunjukkan list customer. Nah, di sini terlihat bahwa pelanggan yang termasuk kategori best customer ini kan mencapai 1.144, 1.247.
Walaupun jumlahnya tidak mendominasi semua pelanggan, tapi kontribusi mereka ini terhadap pendapatan perusahaan sangat besar karena mereka merupakan best customer-nya. Bahkan segmen ini berkontribusi sekitar 42% terhadap total pendapatan bisnisnya. Artinya, sebagian besar keuntungan perusahaan berasal dari kelompok si best customer ini. Selanjutnya, nah ini adalah keseluruhan dashboard yang telah saya buat pada minggu lalu di praktikum. Nah, di slide ini menampilkan menunjukkan bahwa dashboard ini dapat disimpulkan ini adalah dashboard yang eh, pelanggan terbaik yang memiliki karakteristik yang jelas dan juga terlihat di wilayah yang tertentu, juga memiliki preferensi produk yang tertentu, serta menunjukkan pola pembelian yang konsisten. Nah, dashboard ini sangat membantu manajemen dalam mengambil keputusan berbasis data karena seluruh informasi dapat dilihat dari si dashboard ini. Nah, selanjutnya terdapat rekomendasi CRM. Nah, berdasarkan analisis yang tadi, terdapat beberapa. Yang pertama itu adalah VIP loyalty program, yaitu program keanggotaan khusus yang memberikan diskon, reward, dan juga keuntungan lainnya. Terus yang kedua bisa bundling, yaitu memberikan rekomendasi produk sesuai dengan riwayat transaksi sebelumnya. Yang ketiga ada pemasaran. Nah, pemasaran ini berfokus pada promosi wilayah dengan konsentrasi pelanggan VIP yang tinggi seperti tadi kayak ada di New York dan juga California. Selanjutnya yang terakhir itu adalah survei atau feedback untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan sekaligus juga memperoleh masukan bagi pengembangan produk. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Nah, intinya, berdasarkan seluruh analisis ini dapat simpulkan bahwa segmen best customer ini merupakan aset paling berharga untuk si perusahaan karena segmen ini terdiri dari 21,58% pelanggan dari si best customer tadi yang memberikan kontribusi yang sangat besar. Dan juga ada pelanggan terbaik konsentrasi di wilayah New York dan juga California dan memiliki preferensi utama pada kategori clothing, sport, dan juga footwear. Nah, meskipun ada pola transaksi mereka yang naik turun tadi, tapi pembeliannya tetap tinggi pada sepanjang tahun. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi CRM yang lebih personal, seperti loyalitas VIP, atau produk baru, bundling, dan juga pemasaran yang lebih terarah. Baik, sekian dari saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.